Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khustaniah, NIM 2281131064, kelas A22. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Implementasi Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Fikih dalam mencegah kemerosotan moralitas peserta didik di Pondok Pesantren Salafiyah Wusto Saadatul Abadiyah, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Karya tulis ini dibuat untuk mengikuti perkuliahan metodologi penelitian bersama Dr. Ahmad Arifuddin MPD, jurusan Pendidikan Jarak Jauh PJJ, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Bab ke-1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap orang, karena hanya dengan pendidikan orang akan memperoleh ilmu pengetahuan yang sangat diperlukan dalam kehidupannya. Pendidikan juga merupakan sarana pembekalan ilmu pengetahuan, keterampilan, nilai dan moral melalui kegiatan pembelajaran dan kegiatan lainnya yang terhubung dengan rencana pendidikan di suatu sekolah. Sedangkan definisi dalam rumusan formal dan operasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yakni pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kita semua menyadari bahwa pendidikan sesungguhnya bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan, melainkan sekaligus juga transfer nilai. Untuk itu, penanaman nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dalam pendidikan merupakan pilar penyangga demi tegaknya pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, persoalan budaya dan karakter bangsa tersebut kini menjadi sorotan tajam masyarakat di berbagai aspek kehidupan, baik di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Media massa, para pemuka masyarakat, para ahli, dan para pengamat pendidikan, serta sosial berbicara tentang persoalan budaya dan karakter bangsa di berbagai forum seminar dan lokakarya, baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Oleh karena itu, kemajuan suatu bangsa juga akan tergantung bagaimana karakter orang-orangnya, kemampuan inteligensinya, keunggulan berpikir warganya, sinergi para pemimpinnya, dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah penting dalam membangun moralitas kepribadian bangsa. Di Indonesia, sejarah pendidikan moral atau karakter dapat ditelusuri dari keterkaitannya dengan kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan wujud loyalitas akhir dari setiap manusia modern. Di Indonesia, dalam zaman prakemerdekaan yang dikenal adalah pendidikan atau pengajar budi pekerti yang menanamkan dalam peserta didik asas-asas moral, etika, dan etiket yang melandasi sikap dan tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari. Setelah Indonesia memasuki era demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno, pada awal 1960-an, pendidikan karakter dikampanyekan dengan hebat dan dikenal dengan National and Character Building. Namun dalam perjalanannya dihancurkan oleh doktrin-doktrin yang melemahkan. Kemudian, pendidikan karakter mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk segera diimplementasikan di sekolah-sekolah sebagai program utama.
Kemendiknas dalam hal ini telah mencanangkan visi penerapan pendidikan karakter pada tahun 2010-2014. Penerapan pendidikan karakter memerlukan pemahaman yang jelas tentang konsep pembentukan karakter dan pendidikan karakter itu sendiri. Tanpa pijakan konsep yang jelas dan pemahaman yang komprehensif, visi ini bisa hanya sebatas retorika belaka. Kemudian dalam pandangan Islam, pembentukan karakter atau karakter building ini sudah sangat jelas ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai misi kerasulannya. Bahkan dalam kajian lebih dalam yang dilakukan ulama klasik dan kontemporer disimpulkan bahwa akhlak mulia sebagai hasil dari karakter building adalah jantung ajaran Islam. Maka tak diragukan lagi pembentukan akhlak mulia merupakan tujuan tertinggi bagi setiap lembaga pendidikan. Di tengah peradaban zaman modernisasi yang serba instan dan semakin populer, remaja Islam sekarang lebih memfokuskan diri untuk mendapatkan kesenangan duniawi dibandingkan mengedepankan nilai agama sebagai kekuatan iman untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak jarang sebagaimana kita ketahui kehidupan sebagian generasi muda muslim di masa sekarang menunjukkan seakan-akan akhlak itu tidak penting. Walaupun dari segi sarana pendidikan, media cetak dan elektronik, busana, masjid, kuantitas ahli agama, bahkan kegiatan dakwah sekalipun semakin maju dan berkembang. Justru perkembangan itu semakin besar dipengaruhi oleh modernisasi ilmu pengetahuan dan teknologi ala barat. Berdasarkan Grand Tour, penulis menemukan bahwa adanya peserta didik yang menyimpang dari kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah. Sebagai contoh, ada beberapa peserta didik yang sangat mengidolakan publik figur hingga mereka berpakaian dan bergaya selayaknya artis mereka idolakan. Bahkan penulis nama di buku latihan pun nama artis idola yang ditulis bukan nama mereka sendiri. Di antara peserta didik tersebut ada yang sangat mengidolakan artis luar negeri yaitu Justin Bieber yang jelas-jelas sangat bertolak belakang dengan sekolah yang berlatar belakang pendidikan agama Islam. Ketika tiba waktu sholat, kadang-kadang mereka menolak untuk sholat dengan alasan make up mereka takut luntur oleh air wudhu. Dari itulah perlunya kita mengimplementasikan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran di Pondok Pesantren Salafiyah Wusto Saadatul Abadiyah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam wawancara penulis dengan Kepala Pondok Pesantren Salafiyah Wusto Saadatul Abadiyah kemudian menyatakan bahwasanya madrasah yang bernaung di bawah yayasan ini yang mana di dalamnya terdapat suatu pelajaran yang wajib diikuti sesuai dengan standar pendidikan nasional, yakni pembelajaran fikih yang tujuannya untuk membentuk karakter peserta didik serta mengajarkan syariat-syariat Islam. Apabila tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan dengan mengimplementasikannya oleh peserta didik, terutama masalah ibadah, maka dapat mengubah citra madrasah itu sendiri. Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul Implementasi Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Fikih dalam Mencegah Kemerosotan Moralitas Peserta Didik di Pondok Salafiyah Wusto Saadatul Abadiyah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. B. Pertanyaan penelitian. 1. Bagaimana implementasi pendidikan karakter pada pembelajaran fikih dengan mencegah kemerosotan moralitas peserta didik di Pondok Pesantren Salafiyah Wusto Saadatul Abadiyah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Kedua, apa saja faktor penghambat implementasi pendidikan karakter pada pembelajaran fikih dalam mencegah kemerosotan moralitas peserta didik di Pondok Pesantren Salafiyah Wusto Saadatul Abadiyah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ketiga, apa saja faktor pendukung implementasi pendidikan karakter pada pembelajaran fikih dalam mencegah kemerosotan moralitas peserta didik di Pondok Pesantren Salafiyah Wusto Saadatul Abadiyah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pertanyaan C. Pertanyaan masalah. Fokus masalah digunakan agar penilaian tidak menyimpang dari tujuan pemula. Dalam penelitian ini, penulis hanya memfokuskan masalah pada kajian tentang implementasi pendidikan karakter pada pembelajaran fikih dalam mencegah kemerosotan moralitas peserta didik di Pondok Pesantren Saadatul Abadiyah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di sini penulis hanya meneliti pada kelas 8 saja. D. Relevan dan pentingnya penelitian. 1. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian nanti adalah pertama, untuk mengetahui konsep implementasi pendidikan karakter pada pelajaran fikih dalam mencegah kemerosotan moralitas peserta didik di Pondok Pesantren Salafiyah Wusto Saadatul Abadiyah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kedua, untuk mengetahui faktor penghambat implementasi pendidikan karakter pada pembelajaran fikih dalam mencegah kemerosotan moralitas peserta didik di Pondok Pesantren Salafiyah Wusto Saadatul Abadiyah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ketiga, untuk mengetahui faktor penghambat implementasi pendidikan karakter pada pelajaran fikih dalam mencegah kemerosotan moralitas peserta didik di Pondok Pesantren Salafiyah Wusto Saadatul Abadiyah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kedua, kegunaan penelitian. A. Bagi lembaga sebagai sumbangan pemikiran tentang gambaran implementasi pendidikan karakter pada pembelajaran fikih dalam mencegah kemerosotan moralitas peserta didik di Pondok Pesantren Saadatul Abadiyah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bagi guru, bagaimana salah satu informasi dan masukan sekaligus pedoman untuk mengatasi kendala para guru dalam mengimplementasi pendidikan karakter pada pembelajaran fikih dalam mencegah kemerosotan moralitas peserta didik di Pondok Pesantren Saadatul Abadiyah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. B. Bagi penulis untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi program setara S1 jurusan PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Bab 2. Tujuan literatur. A. Tujuan konseptual dan teori. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyaknya pengaruh bersama pola-pola yang dihadapi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan pengumpul alat utama. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif ini cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana pelaksanaan pengumpulan data dan menjadi pelopor hasil penelitian. Kemudian B. Jenis dan sumber data. Jenis 1. Jenis data. A. Data primer. 2. Data sekunder. Sumber data. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposif, yaitu dipilih dengan ketimbangan dan tujuan tertentu. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu A. Kepala sekolah, B. Guru mata pelajaran fikih, C. Siswa kelas 8. Kemudian setting dan objek penelitian. Penelitian ini tepatnya pada
Pondok Pesantren Salafiyah Wusto Saadatul Abadiyah. Kemudian Saadatul Abadiyah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Peneliti tertarik sekali untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut untuk mengetahui tentang implementasi pendidikan karakter di sekolah. Kemudian metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian adalah metode observasi. Kemudian metode interview. Kemudian metode dokumentasi. Selanjutnya ada analisis data. Proses analisis data dalam penelitian ini mengandung 3 komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Kemudian jadwal penelitian. Bab 3, gambaran umum lokasi penelitian. A. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Salafiyah Wusto Saadatul Abadiyah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. B. Letak grafis Pondok Pesantren Salafiyah Wusto Saadatul Abadiyah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang C. Struktur organisasi Pondok Pesantren Wusto Saadatul Abadiyah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang D. Sarana prasarana Pondok Pesantren Salafiyah Wusto Saadatul Abadiyah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. E. Visi misi. Yang F. Keadaan personal sekolah, guru, tenaga administrasi, dan siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak terdapat kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.